Jadi aku dipanggil waktu itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu cerita, tiba-tiba mau nggak ke Korea, kira-kira gitu kan. Nah aku punya beberapa portofolio di situ yang mungkin pada akhirnya membuat kenapa kemudian pilihan itu jatuh sama aku. Ya. Gitu. Jurusan sastra Indonesia sendiri di Korea itu hari ini ada 2 kampus. Bahkan Hankook itu punya namanya Cyber Hankook. Halo, selamat datang di segmen Anamatope Talks. Hari ini kita akan membicarakan satu tagar yang lagi hype. Pergi aja dulu bersama Bang Bambang Rianto. Apa kabar Bang? Jumpa lagi ya deh. Jumpa lagi nih kita nih. Berapa minggu kita gak ketemu ya? Ada kayaknya 14 kali. 14 minggu. Lu tengok tapi studio ini makin oke ya. Makin oke, iya. Ya. Makin ya suasananya juga makin lebih bagus ya Bang dari episode yang sebelumnya. Episode sebelumnya. Tapi kamera masih satu. Masih satu. Kameranya masih satu. Iya. Apa kabar Bang? Baik. Terakhir kita ngobrolin soal Pram ya. Iya betul. Udah lama kali hampir lupa ya Bang? Iya. Ketemu lagi di Anamatope juga ya. Hari ini kita akan membahas hashtag pergi aja dulu bersama Bang Bambang yang baru balik dari Korea Selatan. Abang ngapain ke Korea Bang? Modusnya kerja. Ya, tapi aslinya jalan-jalan. Aslinya jalan-jalan ya. Modusnya kerja. Gak sih. Sebenarnya di Korea itu ada permintaan dari Hankook University of Foreign Studies. Oh berarti abang di sana ngajar lah ya? Ngajar di Hankook University. Jadi pengen ada dosen katanya untuk ngajarin bahasa Indonesia, sastra dan bahasa Indonesia. Jadi di sana tuh ada kelas khusus atau departemen namanya Departemen Malay Indonesia yang cukup ramai juga peminatnya. Dan mereka itu bukan hanya sekedar belajar bahasa dan sastra tapi juga kebudayaannya, culture dari Indonesia. Jadi memang benar-benar orang mau belajar datang ngomongin soal keindonesiaan. Tentang Indonesia ya? Tentang Indonesia. Bukan cuma bahasa tapi wawasan juga wawasan ya. Bagaimana misalnya kita berbicara, bagaimana manner, sampai apa yang menjadi kebiasaan-kebiasaan dari orang Indonesia. Kayak misalnya makan pakai tangan. Kok di sana nggak lazim ya Bang makan pakai tangan ya? Iya sebenarnya sih cuman kita ya makan nasi padang dulu ya tangan kan. Di sana kan pakai sendok atau pakai sumpit kan. Nah hal seperti itulah yang kita diminta untuk memberikan wawasan kepada mahasiswa di sana gitu. Selama berapa lama Bang? 1 semester. Sudah 1 semester 6 bulan. 1 semester 6 bulan. Itu gimana kok bisa abang kesana? Ini kan banyak nih pemirsa-pemirsa yang pengen tuh. Gimana caranya di sana digaji, dibayar segala macam? Iya. Sebenarnya nih Rangga juga saksi hidup sama Hatta ya. Kenapa proses perjalanan kenapa kemudian menjadi akhirnya seorang Bambang Rianto yang berangkat. Jadi pada waktu itu Profesor Budi Agustono ya itu yang dikontak oleh pihak dari Hankook University of Foreign Studies lalu kemudian melapor ke pihak USU meminta salah seorang dosen misalnya, karena berkaitan dengan Departemen Malay Indonesia maka akhirnya ke program studi sastra Indonesia USU. Nah kemudian berembuklah para dosen-dosen senior itu ada beberapa pilihan. Syaratnya itu waktu itu usia itu di bawah 45 tahun dan sudah S3. Sudah S3? Iya sudah S3. Jadi kan dosen prodi sastra Indonesia yang sudah S3 itu kan juga waktu terbatas lah. Dengan umur yang muda. Ya praktis sebenarnya nggak ada memenuhi syarat itu. Ya memenuhi syarat yang diminta. Nah kebetulan waktu itu di antara beberapa pilihan ada nama Bu Emma, ada nama apa disebut ya? Boleh. Ada nama Bu Emma. Mana tahu kenal ya. Ada yang muda-muda lah. Yang muda. Termasuk Anda ya. Oh saya juga. Ya, Anda kan juga muda. Jadi prodi sastra Indonesia juga. Oh iya. Saya lupa. Iya. Jadi di antara itu akhirnya waktu itu sedang ongoing saya sedang ongoing PhD di USM University Science Malaysia. Akhirnya diminta CV. Disuruh dipanggil dulu. Di kalau nggak salah itu dipanggil di resto apa namanya?
desa-desa restu. Nah, desa-desa udah kumpul tuh semua di situ kan, termasuk wakil dekan waktu itu kan. Nah, saya tuh aku sih nih. Aku aja lah ya. Aku. Nah, formal kali soalnya saya. Betul. Jadi aku dipanggil waktu itu, nggak tahu apa-apa, nggak tahu cerita. Tiba-tiba mau nggak ke Korea, kira-kira gitu kan. Iya, selayaknya junior ya, yang mendapatkan arahan ya, dengan itu ya kita coba aja kalau memang ada peluang gitu. Dan waktu itu kan juga masih belum tahu tuh apa yang diajarkan, kampus apa, mahasiswanya bagaimana, kurikulumnya seperti apa, itu kan memang betul-betul blank. Belum ada gambaran. Buta lah gitu kan. Dan akhirnya karena belum pasti waktu itu belum pasti juga, jadi akhirnya diminta CV untuk ditelaah lebih jauh gitu kan. Iya, Prof Budi Agustono juga yang mendirect, bikin CV-nya bagus ya gitu kan. Portofolionya bagus gitu. Nah, akhirnya ya bukan mengada-ngada ya, memang karena bukan sombong juga ya, memang portofolioku bagus juga. Mereka kan punya pertimbangan juga. Iya, mereka punya pertimbangan karena memang aku juga sudah pernah ke Korea juga sebelumnya dan punya portofolio yang mereka kan sebenarnya juga meminta itu yang orang yang cukup mengerti, bukan hanya sekedar mengajarkan bahasa, tetapi juga bagaimana mahasiswa itu bisa menulis dengan baik dan benar dengan kosakata. Jadi bukan hanya speak, berbicara, tapi juga menulis. Keterampilan menulis. Nah, aku punya beberapa portofolio di situ yang mungkin pada akhirnya membuat kenapa kemudian pilihan itu jatuh sama aku. Iya. Gitu. Klik dia ya. Iya. Cocok. Ya, cocok. Dan itu prosesnya lama. Oh, lama ya? Iya, artinya dari sejak announce itu dan pada saat diterima atau enggak itu ada mungkin 3 minggu atau 4 minggu itu lama. Jadi agak dakdikduk juga. Iya, kita berpikir jadi atau enggak nih, jadi atau enggak. Nanti udah tersebar informasinya hoax. Nggak jadinya kawan ini, ilusi rupanya dia. Setiap jumpa ditanya lah, udah balik. Belum ya kan. Sampai kemudian berpikir kalau nggak jadi nih sama Rangga waktu itu ya enggak, kita bikin konten aja di Asia Megamas nih yang mirip-mirip Korea. Ini soalnya sampai gitu kan, kenapa? Karena sebenarnya itu informasi yang kita keep. Maksudnya pada waktu itu kan belum jelas. Kita nggak mau ngomong ke banyak pihak lah, termasuk ke orang-orang lah gitu kan. Tetapi entah bagaimana itu kemudian menjadi viral, menyebar luas karena ada Rangga di situ ya. Rangga kan tahu lah ya. Tahu. Ya. Oversharing deh selalu. Indonesia banget. Jadi akhirnya circle itu pada wah nih kapan nih ke Korea gini. Ya kita sebagai orang yang diminta untuk ke Korea waktu itu memang sebenarnya belum pasti sih. Jadi perasaan abang gimana setelah pada akhirnya oke berangkat? Beban sih sebenarnya, terbebani. Pada saat berangkat itu kayak ada rasa sanggup nggak memenuhi ekspektasi gitu kan. Itu yang paling tinggi, itu yang paling bikin stresnya tuh di situ sebenarnya. Karena ya bagaimanapun kita sebagai ya kita biasa kalau ngajar di Indonesia ya, tapi kan ini sesuatu yang berbeda. Benar. Dan 6 bulan gitu. Jadi bisa nggak ya memenuhi standar yang mereka inginkan. Jadi kayak riset-riset juga tuh aku sebelum kesana tuh. Kayak bagaimana sih metode mengajarnya, seperti apa sih. Lalu kemudian akhirnya aku menemukan bahwa sebelum aku ada itu ada dosen dari Muhammadiyah Tangerang, UMTS, Muhammadiyah Tangerang Selatan atau itulah pokoknya Muhammadiyah itu yang terlebih dahulu tuh. Udah kesana. Pak Agus namanya kan. Jadi ya terus ada beberapa juga dosen yang pernah ngajar di sana. Jadi kayak ngeliat lah di YouTube gimana sih dia gitu. Terus suasananya bagaimana, dan termasuk juga menonton podcast Deddy Corbuzier tentang yang diundang orang Korea itu. Bagaimana sih orang Korea sama orang Indonesia? Biar tahu ya Bang, biar sampai sana tiba-tiba nggak salah. Padahal di Indonesia benar kan gitu ya Bang. Iya dan ya tadi kita prepare lah dan itu kan bukan sesuatu yang menyenangkan ya, karena kita harus beradaptasi dan memulai sesuatu, dan kita bawa nama USU nih. Benar. Nah, itu sih bawa nama USU, jadi ya satu sisi ada senangnya, tapi lebih banyak sebenarnya beban yang bukan cuma bawa nama USU kali, bawa nama Indonesia. Sumatera Utara sih, karena yang nama ya Indonesia lah, ya, karena representasi kan Indonesia. Representasi orang Indonesia, makanya Pak Bambang lebih rapi ya. Ya. Pada akhirnya setelah kembali ke Indonesia ada perubahan gitu ya Bang?
Sepertinya iya dan kalau dipikir memang betul sangat berubah karena walaupun 6 bulan tetapi sistem itu pada akhirnya memaksa kita untuk seperti itu. Dan ternyata enak. Ternyata ya dulu kan mungkin orang taunya Bambang Rianto tuh urakan ya. Enggak lah. Maksudnya ya tidak serapi. Tidak serapi ya, sekarang. Ya kita kalau di sana nggak rapi itu kan berbeda sendiri. Gitu. Iya betul. Segan lah, ada perasaan rasa insecure juga. Kalau misalnya kita pakai baju itu gimana-gimana, rambut kita gimana-gimana itu. Sementara mereka kan memang terkenal dengan rapi-rapi. Walaupun sebenarnya rapi itu bukan berarti harus pakai kemeja atau pakai ini, tapi ya berpakaian itu iya fashion lah, fashionable. Tapi tetap pada tempatnya. Tetap pada tempatnya. Dan maksudnya gini, kalau kita ngajar tuh emang nggak dituntut pakai kemeja, nggak perlu. Tidak ada dress code, nggak ada dress code khusus gitu. Bahkan mahasiswa itu ada yang katakanlah pakai pakaian tank top juga ada kalau musim summer gitu, semini-mini juga ada. Jadi artinya memang sebenarnya lebih dibebaskan. Tetapi mereka itu ya menjaga itu bagus gitu ya, fashionable lah gitu. Gimana sih gitu? Memang nggak formal dalam situasi informal, tetapi fashionable. Jadi ya akhirnya lambat laun kita kan beradaptasi. Awal mula ngajar pakai batik saya. Pakai batik, rapi kali ya, pakai batik. Ya representasi Indonesia. Ya kan. Nah, jadi nilai-nilai itu terbawa lah. Dan aku juga sempat ngomong sama istriku bahwa kayaknya memang hal yang baik itu harus kita teruskan. Kayak misalnya bangun pagi, waktu, kayak itu kan berpacu dengan waktu, terus menjaga pola makan dan lebih bertanggung jawab aja pada apa yang dilakukan. Itu aja sebenarnya. Itu ada perubahan ya Bang. Tadi Abang bilang universitasnya Hankook University of Foreign Studies atau HOOPS gitu ya. Atau kalau di Korea itu dia lebih terkenal dipanggilnya tuh WD. Iya, soalnya aku pernah ngeliat series Bang di Netflix Trauma Code. Kan latarnya di Hankook tuh. Aku jadi pengen nanya ke Abang, emang bener itu ada rumah sakitnya atau? Enggak. Itu sesuatu yang berbeda. Oh iya. Iya. Karena di Hankook University of Foreign Studies itu nggak ada rumah sakit. Aku nggak pernah nonton series itu sih. Tapi memang kalau orang nanya Indonesia ya, ketika dibilang ngajar di mana di Hankook, dia langsung series itu yang ada di drama Korea ya. Aku tidak membantah dan tidak mengiyakan itu karena aku belum nonton juga seriesnya itu. Aku bilang ya mungkin. Tapi kalau ditanya apakah Hankook itu punya rumah sakit, nggak ada rumah sakit. Cuman kalau mungkin di setting jadi rumah sakit, aku nggak tahu. Itu ya kan. Memang sebesar, maksudnya mungkin Abang belum nonton ya, tapi itu digambarkan latarnya bagus sekali. Memang karena Hankook itu ada 2. Oh ada 2. Ya Hankook yang kampusnya kecil atau nggak terlalu besar itu di tempat aku di Seoul, di pusat kota. Tapi ada satu lagi Hankook yang besar, kayak kita kampus USU 2 lah di Kuala Bengkala. Dia jauh. Dia di Yongin namanya, di daerah Yongin. Itu gede, besar, luas lah. Mungkin itu kali ya. Dan itu memang katanya indah, walaupun aku belum sempat ke sana tuh, karena jaraknya cukup memakan waktu lah 2 jam. Tadi juga Abang bilang ada jalan-jalan kan, selain ada pekerjaan jalan-jalan. Selama Abang di sana, itu kan Abang tinggal di Seoul tuh. Iya. Ada bepergian nggak ke kota-kota lain? Karena dicitrakan di series-series drama Korea tuh, Korea sangat indah. Korea sebenarnya indah itu kan gimana ya? Membandingkan satu kota ke kota lain itu keindahannya itu nggak bisa apple to apple ya. Punya aspek yang berbeda. Nah, Korea itu bisa enak dilihat dan menjadi tempat untuk tinggal lama itu karena dia disusun dengan rapi. Iya, dia semuanya diatur. Ya nggak ada lah kabel kelewar yang di jalan itu ya Bang. Di jalan terus ya semua aspek transportasi dan pelayanan publiknya itu betul-betul disediakan dengan prepare dengan sangat baik gitu. Jadi ya membuat kita nyaman saja untuk bepergian kemanapun. Walaupun kalau Anda ke Korea itu harus menyiapkan betis yang kuat. Kenapa tuh Bang? Karena jalan terus dan menanjak. Jalan terus? Iya, jalan menanjak.
Karena memang kan Korea itu sebenarnya topografinya itu kan adalah pegunungan. Pegunungan. Iya. Jadi itu kayak berastagi yang diubah menjadi sebuah kota. Bisa kebayang tuh kan naik turun. Jadi memang ya makanya ini turun 10 kilo karena Turun 10 kilo. nanjak, turun nanjak. Iya, itu cocok tuh Rangga. butuh perjuangan kalau jalan-jalan ke Korea itu memang butuh Iya. perjuangan. Butuh perjuangan ya, Bang. Bagus tapi butuh perjuangan karena kita kan nggak bisa memanfaatkan taksi mahal ya. Kalau kita budgetnya terbatas ya pasti otomatis kita pakai subway atau bus. Nah, untuk dari tempat kita ke subway kan subway itu kan ada tempat khusus kan di bawah atau di basement gitu kan. Kalau bus juga kan kita nggak bisa untuk berhenti sembarangan. Oh, Ya nggak kayak angkot di Medan. Kayak di Sumber kan. Iya. Di mana kita berdiri di situ kita bisa berhentiin stop. gitu. Oh, Jadi di situ kita ada. harus jalan ke halte gitu. Nah, kadang-kadang kayak dari tempatku tinggal ke halte itu ya butuh jalan sekitar 15 menit, 10 menit. Nah, itu sih yang membuat. Tapi Iya. akhirnya sekarang jadi bagus. Apa terbiasa pada akhirnya? Terbiasa pada akhirnya. Jalan kaki. Padahal 3 minggu awal itu mau copot kaki. Uring-uringan aja. Bahkan sempat aku berpikir untuk beli mobil. Di sana. Iya. Tapi istriku melarang kan. Untuk apa beli mobil? Habis itu jual lagi gitu ya, Bang? Iya setelah maksudnya 6 bulan? gitu kan. Artinya capek gitu kan. Jalan, iya. Gini kan. Aku dan istriku itu kan memang istriku kan ngawan aku kerja. Oh, jadi ikut ya, Bang? Ikut istri Serta dan- anak? serta anak ikut. Jadi aku kerja, istriku tuh pengen explore. Ya biasa lah ya, namanya Iya. juga ada kesempatan nih. Di sebuah negara Di yang sebuah negara, banyak orang-orang impikan gitu. Banyak orang pengen datang Iya. berkunjung. Nah, kita dikasih privilege di situ. Ya kenapa nggak dimanfaatkan untuk ngapain juga di kamar atau Di apartemen, ya? apartemen sepetak itu kan. Jadi ya kita lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Nah, jadi kayak istriku tuh udah ngelis banyak sekali tempat. Ya bikin itinerary lah. Karena tahu aku, pokoknya dia selalu nanya jadwal ngajarku gimana. Cocok nggak? Kalau cocok gas. Kalau nggak cocok prioritas utama kan kerja atau ngajar. Kesananya abang kan memang untuk ngajar. Makanya udah kita kayak kemana keliling gitu. Bawa anak satu, istri lagi hamil. Ya udah jadi begitulah. Selamat juga untuk Pak Bambang ya. Anak kedua. Luar biasa Pak Bambang. Dan lahir di Korea ya. Lahir di Bayangin. Seoul. Itu anak Pak Bambang bisa dinaturalisasi sama timnas Korea Selatan kalau jago main bola. Jadi kan abang di sana ngajar bang, Betul. mengajar tentang Indonesia lah gitu kan, bahasa. Ada wawasan. 3 kelas aku mengajar. Kelas pertama itu adalah kelas beginner untuk bahasa ini bang. bahasa pemula. Jadi kayak mengenalkan di samping, di situ, di sini ya. Jadi apalah hal-hal sederhana. Terus bagaimana merangkai sebuah kata menjadi kalimat dengan sistem SPOK ya. Subjek, predikat, objek itu kan. SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan. Oke. Pelengkap satu lagi. Pelengkap kalau ada kan. Nah, baru ada di kelas kedua. Kelas kedua itu adalah kelas audio visual. Audio visual. Ya, kelas Nah, itu audio gimana? visual Malay Indonesia. Nah, itu yang diajarin bagaimana mahasiswa itu sebenarnya didekatkan pada dongeng atau film-film yang bernarasikan tentang khususnya Sumatera Utara, karena aku berasal dari Sumatera Utara. Sebenarnya sih nggak mesti harus dari Sumatera Utara, tetapi karena aku representatif juga Sumatera Utara, karena mereka sebenarnya udah dapat pendekatan kebudayaan dari Jawa. Dari Jawa. Karena kan dosennya dari banyakan itu dari Pulau Jawa kan. Pulau Jawa. Jadi mereka udah paham lah itu tentang kebudayaan masyarakat Jawa sedikit banyak. Tetapi kan mereka baru nih dapat dosen dari Sumatera Utara. Jadi aku mengenalkan kayak dongeng itu ya kayak Putri Hijau, kayak Danau Toba, legenda Danau Toba. Jadi pokoknya Sumatera Utara pride lah yang aku bawa di situ. Walaupun secara suku kan sebenarnya aku Jawa. Bukan Sumatera ya. Bukan dari Sumatera. Bukan dari, tapi kan karena representasinya itu adalah Sumatera Utara. Tinggal menetap di Sumatera Utara juga ya Pak. Pujakusuma lah. Putra Putra Jawa, keluyuran Sumatera. Keluyuran Sumatera. Nah jadi itulah. Jadi aku ngajar audiovisual. Ya. Ada satu lagi kelas yang lebih tinggi namanya intermediate class. Itu bahasa juga bang. Intermediate class itu ngajarin sastra. Sastra bahkan. Iya. Jadi makanya
beberapa postingan aku di Instagram tuh sempat juga ngebahas realisme sosialis. Di sana ya. Iya. Minggu kemarin kalau belum nonton Iya, silahkan nonton ya. Minggu lama sekali ya, dua seminggu aja ya. Oke. Iya. Jadi di kelas intermediate itu tuh kelas wajib. Kalau kelas beginner itu kelas yang boleh diambil, boleh tidak. Oh, opsional. Opsional. Tapi kalau you sudah ambil kelas beginner, maka Wajib kelas intermediate. Oh. Nah itu goalsnya. Jadi kalau mahasiswa nggak lulus kelas intermediate, dia nggak harus terus mengulang sampai lulus. Sampai lulus. Ah, itu dia. Nah disitulah sebenarnya pembobotan, pengenalan lebih dalam. Jadi bahasa itu bukan lagi diajarkan sebagai sebuah bahasa, tetapi bagaimana bahasa Indonesia itu diajarkan sebagai sebuah karya. Diminta juga mereka berkarya karena ya kita tahu sastra itu kan lebih dalam maknanya daripada hanya sekedar sebuah teks yang tersirat. Jadi itulah yang makanya buku ajarnya itu diambil dari BIPA intermediate atau bahkan ada tuh kumpulan cerpen untuk BIPA. Kumpulan cerpen ada. Belum tahu ya? Belum. Nah, nanti saya share ya. Siap. Ada kumpulan cerpen deh. Tapi untuk pengajar untuk kelas BIPA. Jadi cerpennya itu betul-betul sangat sederhana. Bukan kayak Pramudia yang kita bahas itu, tapi lebih kompleks lah ya. Nggak kompleks, sederhana kayak ada tokoh konflik selesai gitu kali ya. Kisah rendang gitu. Rendang Sumatera. Terus apa lagi tuh? Mie instan di Gunung Bromo. Nah, gitu. Tapi dari penulis-penulis yang kayak Joko Pinurbo gitu. Gitu. Tapi nanti ada tuh kumpulannya. Siap, nanti saya minta. Iya, karena Bapak ngajar BIPA juga kan. Iya, mudah-mudahan nanti ke Korea. Amin. Jadi Bang, Abang ngajar di Korea, gimana suasana kelasnya? Kalau dibandingkan dengan di Indonesia lah, tempat Abang mengajar. Di USU lah ya. Khususnya di USU. Di USU ya. Kalau dari segi fasilitas ya tentu saja. Tapi kalau sekarang nggak jauh beda dari USU. Kelas internasional itu kayaknya lebih bagus bahkan. Kelas internasional yang baru dibangun. Yang baru dibangun itu lebih proper lah. Oh iya. Ya karena kan dia ada screen. Screen itu kan. TV gede itu yang bisa dicoret-coret ya. Nah, bisa dicoret-coret apa sih namanya tuh board gitu lah itu ya. Nah, di Korea itu ya masih pakai screen yang kayak gini nih putih red tapi infocus tapi nggak manual, nggak kita geret gitu, dia ada pencetannya gitu. Turun baru kemudian itu terus ada audionya, terus kita ada mimbar, terus kemudian di mimbar itu ada laptopnya, ada komputer yang bisa diakses oleh semua orang, semua dosen lah. Nggak hilang gitu ya Bang? Kayaknya sih di sana aman ya. Iya, bukan cuma aman ya, kayaknya ninggalin dompet di situ tuh kalau kita balik lagi ada di situ. Masih ada ya. Kira-kira gitulah. Se ekstrim itulah. Aku pernah punya pengalaman istriku ke toilet itu nemu iPhone. Terus istriku nelpon. Pak, ini ada iPhone ketinggalan di toilet kampus. Diambil nggak ya? Ya dengan kebudayaan Indonesia, maksud aku kan daripada diambil orang, kita selamatkan, disimpan. Ya. Artinya pasti nanti orangnya nelpon ke situ tuh, gitu kan. Dengan asumsi seperti itu, akhirnya kan aku bilang udah diambil aja daripada nanti kita tinggal hilang, kasihan. Gitu. Sebenarnya itu poinnya. Diambil lah akhirnya sama istriku. Terus kemudian nelpon bener. Nah, dia sebenarnya terima kasih, cuman agak canggung gitu. Oh, karena mungkin nggak seperti pada umumnya gitu ya Bang? Nggak pada umumnya, dan setelah kami telisik, seharusnya itu nggak usah diambil. Bahkan dibiarin aja? Karena itu bukan punya lu. Kenapa lu ambil? Gitu. Itu, jadi kami tuh kayak jadi gagok ya, salah gitu jadinya kan. Padahal maksudnya baik, tapi jadi salah. Karena seolah-olah lo mau nyuri ya gitu kan. Padahal kan nggak, maksudnya itu kita tuh kalau kita mau nyuri kan nggak mungkin nggak kita angkat dong teleponnya. Iya betul. Kan kita angkat teleponnya tuh. Iya, ini handphonenya mas saya. Iya, gitu ini teleponnya mas saya lagi ada di sini. Silakan ke sini. Itu kan hal yang lumrah di kita ya. Iya. Daripada diambil orang kan. Iya, di mereka enggak ya Bang? Di mereka itu ternyata sebaiknya itu ya biarin aja. Dibiarkan saja seperti itu. Nah, sejak saat itulah ketika ada ketemu, kita kan kalau bayar sesuatu itu kan pakai kredit card, pakai apa, dan kalau di Indonesia kan mungkin kalau jatuh itu jatuh duit gitu kan, duit kertas. Nah kalau mereka kan jatuhnya jatuh kartu itu segala macam.
ya udah akhirnya kita karena berdasarkan pengalaman itu kita diamin aja. Biarin aja. Dan bukan cuman itu. Orang juga mendiamkan itu semua. Maksudnya kayak jaket ketinggalan. Ini biarin aja di Ya situ. udah gitu ya. Iya, kereta. Kenapa? Karena mereka berpikir asumsinya kalau dia kehilangan sesuatu, dia akan kembali ke tempat dia berada. Iya, terakhir ya. Terakhir di mana Iya, dia iya. ada. Jadi kalau dia tidak ada di situ, dia malah ini ada yang ngambil nih. Iya, gitu. iya, betul. Nah, itulah hal-hal baru yang karena pada perbedaan itu jadi kita beradaptasi lagi. Ngajar bahasa Indonesia atau ngajar keindonesiaan ke mahasiswa Korea gitu Bang. Gimana sih sebenarnya tujuan mereka belajar itu untuk apa Bang? Nah, ini yang menarik ya. Di tengah sikap hashtag pergi aja dulu tadi, yang dimana orang berlomba-lomba untuk cabut dari negara Indonesia ini, sebelum aku memulai kelas itu memang ada satu pertanyaan basic yang diajarkan. Pertanyaan mendasar ya, kalau kita di USU juga ngapain sih ngambil sastra ini? Nah, itu kan semacam template dimanapun kita pertama kali memulai kelas gitu. Jadi pertanyaan yang sama aku ajukan. Kenapa Anda ingin mengambil kelas Malaysia Indonesia? Nah, beberapa orang itu menjawab, ada yang sifatnya personal, ada yang sifatnya itu visioner. Yang sifatnya personal tuh misalnya kayak, oh ya, karena ada keluarga saya yang bekerja di Samsung, perusahaan besar ya. Dari Korea gitu dari ya. Korea dan kita tahu Samsung punya banyak cabang di Indonesia. Betul. Jadi kayak dia ingin meneruskan legacy dari keluarganya, jadi ingin mengenal kebudayaan Indonesia supaya ada kesempatan untuk bekerja di Indonesia melalui koneksi orang terdekatnya. Nah, itu kan sangat. Tapi ada juga orang yang mengambil jurusan Malaysia Indonesia itu, khususnya Indonesia, adalah mereka mungkin sudah riset dan mungkin juga sudah mempelajari tentang Indonesia. Dan mereka berpandangan bahwa Indonesia itu akan menjadi negara dengan ekonomi yang sangat kuat. Wow. Iya. Jadi narasi Indonesia Emas 2045 itu kita pikir kan cuma hanya sekedar branding penguasa ya. Tapi ternyata itu sudah diamini oleh orang-orang generasi muda Korea yang beranggapan bahwa 2045 Indonesia itu akan menjadi poros kekuatan ekonomi terbesar di Asia bahkan dunia. Sehingga dengan mempersiapkan hari ini dia mengetahui tentang bahasa, kultur, sastra, keindonesiaan, maka akan dengan mudah dia akan ke Indonesia. Jadi peluang orang untuk pergi ke Indonesia atau peluang orang Korea itu untuk katakanlah mendapatkan pekerjaan dengan level yang dia inginkan, dengan profesional yang dia inginkan, itu sangat terbuka di Indonesia. Kita aja ragu ya Bang. Kita aja ragu, makanya ada hashtag pergi aja dulu kan, seolah-olah misalnya di Korea itu seolah-olah di Korea itu lebih bagus. Ya memang hari ini dari segi aspek ya, makanya sih benar juga sih pergi aja dulu ya. Balik lagi ya. Itu balik 2045 ya kan. Ya karena memang kalau kita mau bicara bagaimana kehidupan negara maju, katakanlah Korea dengan Indonesia ya mungkin kalau bagi yang keluar negeri jangankan ke Korea gitu, ke Singapura aja itu udah jauh sekali perbedaan ya. Dalam segala aspek. Dengan segala aspek gitu, apalagi kayak Korea gitu. Nah makanya kenapa sih gini-gini terus Pak? Durasi kan. Durasi, oke. Ya makanya hashtag pergi aja dulu itu ya memang suatu hal yang dilematis satu sisi. Betul. Hashtag pergi aja dulu karena beranggapan akan mendapatkan pundi-pundi uang yang lebih banyak. Nih pertanyaan terakhir lah, karena produser udah gini-gini nih ya kan. Pertanyaan terakhir Bang, untuk mereka yang pengen ngajar bahasa Indonesia mungkin setelah tadi kita diskusi, kasihlah bocoran sedikit kalau boleh. Berapa fee-nya, apa saja yang difasilitasi dari kampus? Gak bisa dipungkiri itu kan perbedaan gaji itu kan juga mendasari kenapa kemudian betah juga di sana gitu kan. Ya kenapa hashtag pergi aja dulu juga kan. Pergi aja dulu ya. Sebenarnya kan kita itu bekerja itu kan tujuannya adalah ekonomi ya. Itu udah satu hal yang lumrah lah gitu. Nah untuk jurusan sastra Indonesia sendiri di Korea itu hari ini ada 2 kampus. Bahkan Hankook itu punya namanya Cyber Hankook. Cyber Ya itu kayak affiliate mungkin ya kayak kampus
yang letaknya berdampingan, tapi bukan Hankook, tapi dia cyber Hankook yang lebih concern ke persoalan teknologi digital. Tapi dia juga mengajarkan ada kelas di situ namanya Indonesia Vietnam. Nah jadi aku kan di Hankook ngajar Malaysia Indonesia. Kalau di cyber itu Indonesia Vietnam kalau nggak salah. Lalu ada lagi tuh di Busan. Di Busan. Iya, Busan. Train to Busan ya, di kota Busan ya, itu. Di kota Busan itu namanya BF, Busan Foreign Studies juga. Ya, Busan itu juga mengajarkan bahasa Indonesia juga. Ada tuh kelas bahasa Indonesia dan peluangnya besar berarti. Peluangnya sangat. Kalau dulu kita berpikir anak sastra Indonesia itu mau jadi apa, jadi guru. Sekarang harus mimpinya tuh lebih tinggi lagi. Bisa jadi dosen di Korea. Di Korea, ya. Bisa jadi ngajar di Australia, bisa ngajar kursus di Harvard University. Harvard pergi University. Aja dulu. Iya, enggak. Katanya jurusan sastra Indonesia itu sekarang jadi jauh lebih global. Peluangnya lebih besar. Sangat terbuka. Karena Harvard University sendiri itu punya kursus bahasa Indonesia. Sesuatu hal yang nggak kita bayangkan pada waktu itu gitu kan. Nah, makanya anak-anak sastra Indonesia harus berpikirnya ke sana gitu, beyond, punya visi gitu untuk jangan lagi terpaku mau jadi tentor, menjadi guru. Ya boleh lah. Boleh. Itu boleh. Tapi kalau bisa ke atas gitu kan kenapa dibawa? Karena udah ada contohnya. Betul. Kalau udah ada contohnya kan harusnya bisa lah. Bisa. Nah, terkait salary ya memang tentu gaji ya misalnya kalau take home pay itu ya memang di atas rata-rata lah. Namanya juga kita sebagai dosen. Bahkan di sana itu aku itu dipanggil profesor. Padahal belum profesor karena di sana itu ya memang profesor. Pengajar itu profesor dan punya strata pendidikan, strata sosial yang juga cukup disegani lah gitu kan. Ya dan di sana itu aku dapat tempat tinggal, apartemen, bukan apartemen sih. Mereka nyebutnya dom ya, asrama. Asrama. Tapi kalau kita di sini kayak apartemen lah. Iya kan. Luas lah ya, Bang. Ya, kamar mandi di dalam lah. Kamar mandi di dalam lah, ya. Bukan di kos-kosan Sumber lah. Iya, betul. Kosan Sumber juga ada yang di dalam ya. Berarti, ya pokoknya itulah. Layak lah. Untuk tinggal bersama keluarga itu sangat layak karena ada kulkas juga, ada bahkan ada tempat kita buat kantor atau maksudnya ruangan kecil untuk tempat kerja. Nah itu. Dan itu semua difasilitasi. Semua difasilitasi. Wow. Ke Korea 6 bulan, akomodasi segala macam difasilitasi. Jadi untuk kalian yang pengen masuk ke sastra Indonesia, terutama di USU gak usah ragu lagi nih, kita udah ada panutan. Mudah-mudahan ada jejaring ya kan. Iya. Kita bisa banyak inilah berbuat untuk pengembangan program studi sastra Indonesia. Betul. Jadi nanti akan ada kerjasama MOU dan segala macamnya. Bahkan yang menariknya lagi sebelum aku pulang itu kan 6 bulan itu kan selesai kuliah itu ada kelas PNS. Iya, jadi mereka itu kayak ada dua orang PNS yang mau kuliah S2 di Malaysia Indonesia. Sebelum berangkat mereka tuh harus belajar dulu Malaysia dan Indonesia, bahasa dan kebudayaan. Wajib. Iya, wajib. Makanya kalau enggak mereka enggak akan dikasih pergi. Ya, kira-kira gitu. Jadi memang ternyata jurusan kita ini bukan kaleng-kaleng. Iya, gitu. betul. Apalagi dengan disahkannya menjadi bahasa pengantar di PBB. PBB iya. Kenapa mereka juga lebih senang dengan bahasa Indonesia? Karena menurut mereka bagi orang Korea itu lebih mudah dipelajari. Betul, strukturnya gampang. Apa yang ditulis itu yang dibaca. Iya betul. Kadang kalau kita nggak suka sama orang kan bang, kita sama teman gini nggak usah ngomong gitu. Iya. Gitu aja udah ngerti. Kalau itu bahasa tubuh. Oke, terima kasih Pak Bambang. Oke, thank you. Suasana Korea sudah menghampiri kita. Teman-teman yang mau pergi Korea boleh tanya-tanya ke Instagram. Wah banyak lah kalau akun-akun. Iya gitu. beasiswa boleh serbu Pak Bambang. Tanya-tanya di Instagram. Nanti Instagramnya kalau ditaruh di sini atau di sini atau di sini atau di sini. Kalau mau editornya. Tergantung mood editor. Oke Pak Bambang, terima kasih. Terima kasih Padel. Terima kasih juga supportnya dan dukungannya di program studi. Siap. Sehingga bisa lancar semua aman terkendali. Siap. Tanpa dukungan kalian semua apalah saya ini. Masya Allah. Kita tutup. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo.